Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 3 SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran. Hari ini kita sudah mulai masuk ke bab terakhir, yaitu bab 6, bagian kedua. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aktivitas keluarga Muhammadiyah. Apa saja aktivitas keluarga Muhammadiyah? Nah, satu persatu akan kita pelajari. Marilah kita buka dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas yang pertama yaitu aktif sholat berjamaah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas. Jadi kegiatan yang utama. Terlebih apabila dikerjakan dengan berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat 27 derajat. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Sedangkan sholat sendiri itu disebut dengan munfarid. Jadi akan lebih utama apabila kita mengerjakan sholat dalam keluarga secara berjamaah. Apa manfaat sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah manfaatnya adalah 1. Mendapat pahala berlipat. 2. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dapat menjalin silaturahmi. Yang keempat, memupuk rasa setia kawan. Yang kelima, melatih taat kepada pimpinan. Jadi kalau sholat berjamaah itu kan mengikuti imam. Yang keenam, melatih bekerja sama dan saling menghormati. Itu tadi aktif sholat berjamaah. Sholat berjamaah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102. Kemudian aktivitas yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Jadi Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang-orang yang gemar membacanya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci yang paling lengkap dan sempurna. Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang masih ada dan tidak berubah. Jadi sejak diturunkannya sampai sekarang, Al-Quran itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Nah, apa saja ada pembaca Al-Quran? 1. Badan dan pakaian harus bersih dan suci. 2. Tempatnya baik dan bersih. 3. Membaca dengan bacaan yang benar. 4. Mengawali membaca dengan ta'awudz. Kelima, membawa Al-Quran dengan tangan kanan dan mengakhiri dengan bacaan tasdik. Shadaqallahul azim. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah mengikuti aktif dalam kegiatan keislaman. Aktif dalam kegiatan keislaman. Islam sangat meninggikan orang yang memiliki ilmu. Bahkan Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Ada dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, kalian bisa membaca artinya di buku Kemuhammadiyahan. Di sini juga Bunda Hal lampirkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contoh kegiatan keislaman di sekolah Muhammadiyah. Ini ada contoh-contohnya. Kalian sudah melaksanakan di sekolahan. PHBI itu peringatan Hari Besar Islam. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Aktivitas selanjutnya, bersikap adil. Apa itu adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Ada 4 macam perilaku adil. Yang pertama, adil kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri, yaitu meletakkan diri sendiri pada tempat yang benar, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga, berlaku adil kepada orang lain, meletakkan orang lain pada tempat yang seharusnya. Tidak suka menghina, tidak suka mengejek, berbuat baik terhadap orang lain. Yang terakhir, berlaku adil kepada makhluk hidup lainnya. Jadi makhluk hidup lainnya itu hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Kita harus menyayangi dan merawat dengan baik. Nah, itu bersikap adil. Kemudian selanjutnya, hidup sederhana. Sederhana artinya hidup secukupnya, tidak berlebih-lebihan, baik dalam berbelanja, bersikap, berhias, dan lain sebagainya. Lawan sederhana adalah boros. Nah, boros itu kebalikannya sederhana, berlebihan, dan kurang bermanfaat. Dan kikir. Kikir menggunakan sesuatu dengan pelit atau kukuh memegang miliknya. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Tidak mau memberi kepada orang lain. Nah, ini ada Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Tengah-tengah artinya sederhana, hidup secara bersederhana. Selanjutnya, riak dan sombong. Nah, ini bedanya riak dan sombong. Melakukan peribadatan kepada Allah karena ingin dilihat dan dipuji atau oleh orang lain. Istilahnya itu pamer. Riak itu pamer. Sombong itu bangga terhadap diri sendiri dan menganggap remeh orang lain. Riak dan sombong adalah dua sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, ini ada dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 18 dan Al-Isra ayat 37. Yang terakhir, hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah, ibu, dan orang tua yang telah merawat kita sejak kecil adalah orang yang paling banyak kebaikannya kepada diri kita. Kita harus menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Caranya dengan apa? Dengan menyayangi, selalu membantu mereka dan mematuhi semua perintahnya. Menjadi anak yang rajin, belajar, selalu berbuat baik, jujur, sopan. Itu juga cara berbakti terhadap orang tua. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita, terutama setelah selesai sholat. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi aktivitas keluarga Muhammadiyah. Marilah kita akhiri dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.